ke-10, yaitu kelompok klarifikasi yang terdiri dari Nat, Ferdi, dan Veska. Kami semua dari mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa dan Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019. Teman saya Cesar dari kelompok clarification. Jadi saya akan menjelaskan tentang clarification. Jadi sekilas teknik clarification ini hampir sama dengan para prasing. Namun dalam clarification ini konselor tidak hanya mengungkapkan kembali apa yang telah diungkapkan oleh konseli, tetapi juga melakukan penegasan dan penajaman sehingga wawancara lebih terarah. Penajaman membantu konseli dalam menggali pernyataan-pernyataannya dan makna yang melekat dalam kata-kata yang telah diucapkan. Hal ini akan mengarahkan konseli untuk memahami lebih jauh pokok pembicaraan itu dan memberikan keterbukaan yang lebih besar untuk menghadapi hal-hal yang terkait dengan masalahnya. Ini menurut Joe dalam buku Sugiarto dan Mulwarman. Jadi clarification merupakan teknik dasar komunikasi dalam konseling yang berarti penegasan pernyataan. Clarification digunakan oleh konselor untuk menanggapi pembicaraan konseli dengan cara memperjelas kata-kata yang telah diucapkan atau pengambilan inti dari pembicaraan yang dianggap penting. Jadi clarification ini bertujuan untuk agar konseli dapat menyatakan pesannya atau perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan jelas, alasan yang logis, dan dapat mengilustrasikan perasaan dengan cermat. Selain itu, clarification juga bertujuan menangkap pesan konseli yang samar-samar atau tidak jelas atau meragukan, serta menyusun kembali kalimat yang menyernihkan pernyataan-pernyataan yang samar-samar, yang tidak meragukan tadi, yang meragukan. Sedangkan menurut Fauzan Lutfi, tujuan clarification adalah yang pertama, konseli memperoleh balikan bahwa konselor memahaminya secara utuh atau dia memberikan feedback. Diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli. Yang ketiga, konseli terbantu mendiskriminasikan perbuatan ataupun situasi yang dihadapi. Yang keempat, mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih luas dan dalam. Jadi fungsi dan manfaatnya adalah, manfaat menggunakan teknik clarification ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memahami konseli secara lebih utuh. Dengan clarification, konselor dapat memahami maksud yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan konseli melalui pernyataan-pernyataannya, sehingga akan memperjelas dan mempermudah konselor mengarahkan proses wawancara konseling yang sedang berlangsung. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulannya adalah konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau incongruence dalam dirinya. Lalu si konselor itu memberikan umpan balik kepada si klien atau memberitahukan bahwa si klien ini sedang mengalami incongruence dalam dirinya. Lalu tujuan confrontation adalah untuk membantu proses pengembangan konseli yang sementara ini nampak terganggu oleh adanya kesenjangan tersebut. Nah, kesenjangan itu ada 4 nih. Ketidaksesuaian antara ekspresi konseli tentang siapa dia dan apa yang sebenarnya dia inginkan, atau bisa disebut real self atau self konsepnya itu berhalangan dengan ideal selfnya. Lalu yang kedua adalah ketidaksesuaian antara verbal konseli dengan dirinya, awareness atau insight dalam perilakunya. Klien mengatakan satu pihak sangat memperhatikan pacarnya, tapi dalam pernyataan lain dia malas menghubungi. Nah, itu kan tidak congruence atau incongruence. Atau yang ketiga adalah antara dua tingkah laku nonverbal, kaki gemetar sedangkan bibir tersenyum. Nah, itu kan menunjukkan ketidakkongruens ya antara itu secara verbal, secara nonverbal. Lalu ada yang keempat, yang terakhir adalah antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal. Sebagai contoh, konseling menyatakan bahwa dia sangat senang di ruangan konseling, tapi wajahnya menunjukkan ketegangan atau gemetaran lah, digemeter gitu. Thank you. Terima kasih semuanya yang sudah mau menyimak dan mendengarkan video penjelasan dari kelompok kami tentang teknik klarifikasi. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Karolin Lisa dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi Konseling. Selama 1 semester ini telah membimbing kami dalam proses pembelajaran